peran penyuluh keagamaan perlu peningkatan kualitas dan profesionalisme kerja di tengah-tengah problematika sosial budaya yang semakin berkembang dinamis dan problem masyarakat semakin kompleks. Di era sekarang, banyak ideologi-ideologi baru yang menambah problematika di masyarakat. Munculnya Islam radikalis, fundamentalis, Islam sempalan, aliran-aliran sesat di Nusantara. Fungsi penyuluh diharapkan mampu hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai konsultan, di tengah-tengah gencarnya multi aliran dan problem sosial. Para penyuluh perlu meningkatkan intelektualitas dan profesionalisme kerja dengan sering melakukan diklat-diklat, workshop, dan seminar supaya memiliki standar moral, etika, dan inteligensi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Pertama, penyuluh diharapkan mampu merespon dinamika kehidupan beragama masyarakat yang semakin kompleks. Ada 3 fungsi penyuluh agama. Pertama, fungsi informatif dan edukatif. Penyuluh agama Islam mampu memposisikan sebagai dai dalam arti luas yang berkewajiban mendakwahkan Islam. Kedua, fungsi konsultatif. Penyuluh agama menyediakan dirinya untuk memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Ketiga, fungsi advokatif. Penyuluh agama memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Yang ketiga, menciptakan kerukunan baik internal maupun antar pemeluk umat beragama. Juga penting dilakukan para penyuluh. Masalah ketuhanan negara dan keagamaan muncul sudah cukup lama. Gangguan kerukunan secara psikis selalu terjadi dan kadang-kadang pengulangan atas kasus serupa yang pernah terjadi di masa lalu. Juga menjelaskan tentang idealitas, konstruksi, dan muatan akademik pendidikan. Penyuluh agama Islam pada perguruan tinggi agama Islam di Indonesia dan pengalaman praktis dan akademik tenaga. Penyuluh agama Islam dan menjawab problem keislaman kontemporer di Indonesia. Penyuluh agama Islam di samping sebagai pendakwah juga sebagai penyambung lidah pemerintah yang dulu dikenal sebagai juru penerang, sehingga harus mampu menyampaikan pesan dengan arif dan bijak. Penyuluh memiliki tugas untuk terjun langsung ke masyarakat, sehingga harus memiliki keilmuan dan keahlian. Retorika dakwah juga menjadi teladan bagi umat Islam di wilayah binaannya. Untuk itu, sejak beberapa tahun, Kementerian Agama memandang perlu untuk memberikan penghargaan atas keteladanan para penyuluh melalui penilaian, yaitu dengan mengadakan pemilihan penyuluh agama Islam teladan, mulai dari jenjang kabupaten, provinsi, dan nasional. Diharapkan setelah dinilai memberikan motivasi bagi penyuluh agama Islam untuk meningkatkan ketekunan dan pengandaian dalam pembinaan serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam pembekalan tersebut, Kasih Bimas Islam tidak lupa menyampaikan bahwa pemilihan penyuluh agama Islam teladan dilakukan dengan menilai berkas, naskah, dan presentasi penyuluh. Untuk materi pengujian lanjut, dia terfokus pada aspek bimbingan dan penyuluhan dalam menyampaikan dengan bahasa agama kepada kelompok binaannya, juga aspek kesetiaan dalam melaksanakan tugas, aspek pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang lainnya. Yang terakhir, aspek karya ilmiah untuk melihat kemampuan dan hasil karya ilmiah yang telah mereka buat. Secara praktis, sistem penilaian
yang digunakan dalam pemilihan penyuluh teladan ini dibagi ke dalam 3 tahap. Pertama, prestasi dan pengabdian penyuluh. Kedua, pemaparan karya ilmiah tentang bimbingan penyuluhan pada kelompok binaan. Ketiga, prestasi kelompok binaan yang merupakan representasi dedikasi mereka terhadap masyarakat.